Halo, apa kabar? Senang sekali tetap bisa berjumpa kembali dengan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bang? Ya, saya Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, Sehat. ya sehat ya. Bang Said Didu, ini Anda mesti ngomong nih soal BRIN ya, karena orang taunya Anda ini adalah pensiunan sekretaris Menteri Negara 3 periode. Ya, 3 menteri bukan 3 periode. 3 periode nggak boleh di negara ini. Tapi yang orang tidak banyak tahu, saya kira sebagian sih tahu bahwa Anda itu sebenarnya DNA-nya aslinya itu adalah seorang peneliti kan gitu ya. Dulu awal karir Anda di BPPT kan, bener kan ya? Betul. Jadi saya pikir eh, masalah BRIN ini masalah yang jauh lebih serius dibanding ekonomi dan lain-lain. Karena ini yang menyangkut masa depan bangsa dan daya saing bangsa, kemudian kemandirian bangsa. Itu yang sangat penting. Nah, saya ingin bahwa riset dan teknologi ini kita harus paham bahwa ini sejak zaman Belanda itu menjadi perhatian utama sejak zaman Belanda. Coba Mas harus bayangkan, Belanda lah mendirikan ITB, mendirikan industri-industri PT Pindad, PT PAL. PT Pindad itu industri senjata, PT Pindad industri kapal dan kapal perang. Kemudian banyak sekali industri-industri yang dibangun oleh Belanda dan dilanjutkan oleh Pak Bung Karno saat itu. Dan kemudian ya kita terkenal, Eijkman yang ribut-ribut sekarang, itu adalah orang Belanda, pemenang hadiah Nobel yang meneliti di Indonesia. Nah, itu kenapa ributnya sekarang. Nah, dan penelitian dan teknologi selama ini betul-betul itu adalah menjadi prioritas pemerintahan manapun. Termasuk katanya waktu Pak Jokowi mau jadi presiden periode kedua, bahwa prioritasnya adalah SDM dan iptek. Nah, tapi faktanya sekarang itu tidak seperti itu. Malah menurut saya terjadi kemunduran. Nah, perlu kami jelaskan dulu beberapa hal sebenarnya. Bagaimana sih perhatian pemerintah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sejak Indonesia merdeka? Kita ingat bahwa Bung Karno mengirim orang ke luar negeri saat itu. Yang pertama dikirim itu ahli aeronautika untuk pesawat terbang, kemudian hidrodinamika untuk kapal laut, kemudian nuklir. Itu tiga generasi pertama yang dikirim ke luar negeri oleh Pak Bung Karno. Nah, sebagian besar memang di negara negara saat itu yang negara berideologi komunis, sehingga banyak sekali yang tidak kembali. Nah, generasi-generasi yang dikirim itu termasuk Pak Habibie. Pak Habibie mengambil aerodinamika. Kemudian ada dulu nuklir, itu yang dikirim ada beberapa kembali. Itulah Bung Karno membuat Badan Tenaga Atom Nasional. Yang menarik, Batan itu ada di undang-undang loh. Jadi Pak Bung Karno udah paham betul bahwa negara ini akan butuh teknologi-teknologi tinggi. Kemudian setelah itu datanglah generasi kedua. Generasi kedua dikirim Bung Karno juga, itu ada ahli elektronika, kemudian ahli kereta api dan lain-lain. Itu generasi-generasi itu kembali tahun 70-an oleh Pak Harto. Jadi Pak Harto benar-benar melanjutkan dan mengembangkan apa yang dibangun landasannya oleh Bung Karno. Nah, sehingga Pak Harto menyadari dan tanda kutip memaksa Pak Habibie kembali tahun 76. Pada saat Pak Habibie saat itu sudah bekerja sebagai petinggi di pabrik pesawat di Jerman. Dan Pak Habibie pulang kembali dan Pak Habibie hanya dikasih arah oleh Pak Harto. Pak Habibie boleh melakukan apa saja kecuali revolusi. Itu yang diinikan. Nah, kecuali revolusi, boleh melakukan apa saja. Sehingga Pak Habibie melakukan uh, uh, langkah dasar strategis yang dilakukan itu adalah tahapan transformasi teknologi yang dikenal dengan 4 tahapan. Kemudian wahana industri transformasi teknologi itu Pak Habibie lakukan dengan konsisten dilakukan itu. Nah lucunya dan sekarang itu 4 tahapan transformasi teknologi yang intinya dinyatakan berawal di akhir dari berakhir di awal. Maksudnya adalah yang dilakukan dulu ada ahli teknologi, setelah ahli teknologi integrasi teknologi menggabungkan teknologi
yang kita ambil dari luar dengan yang kita miliki, kemudian pengembangan teknologi, baru penelitian dasar. Itu 4 tahapan dilakukan oleh Pak Habibie. Kemudian dibentuklah 8 wahana transformasi teknologi. 8 wahana itu aerodinamika untuk pesawat terbang PTDI, industri pertahanan itu adalah pindad, kemudian senjata, kemudian industri kapal itu adalah PT PAL, kemudian industri Inka untuk kereta api, transportasi darat. Nah, itu ada PT Barata, PT Inti, itulah dibentuk namanya industri strategis, PT Krakatau Steel, industri strategis. Nah, kita lihat puncaknya, Mas Hersu, pada saat ulang tahun 50 tahun Indonesia Merdeka, itulah diluncurkan, diterbangkan N250, hasil rancangan putra-putri Indonesia murni. Nah, karena sebelumnya menghasilkan CN235. Berbagai kapal perang dihasilkan di PT PAL. Kemudian kita luncurkan dulu Agro Bromo, kemudian Agro apalagi itu yang kereta api Surabaya, Jakarta, kereta api Bandung, Jakarta. Kemudian itu produksi dalam negeri. Kemudian berbagai hasil teknologi diluncurkan tahun tahun 50 tahun Indonesia Merdeka. Dan publik harus paham, satu-satunya negara yang meluncurkan pesawatnya, uji coba pesawat terbang di depan publik, di depan presiden, adalah peneliti Indonesia. Yang lain tidak berani. Kalau gagal kan kelihatan seluruh dunia. Bayangkan di depan presiden dimunculkan, dan itu kebanggaan kita semua. Kenapa ini perlu saya ceritakan, Mas Hersu? Ya. Agar ada pihak sekarang seakan-akan tidak ada hasil penelitian selama ini. Nah, itu saya baca ini. Saya baca ini ada statement anggota DPR yang mempersoalkan Kepala BRIN ya. Karena dia katanya disebut bahwa 50 tahun Eijkman itu tidak menghasilkan penelitian. Ini yang ditegur oleh anggota DPR. Jadi itu. Jadi saya pikir jadi pernyataan itu membuat saya sebagai peneliti tersinggung sekali. Saya sebagai peneliti tersinggung sekali. Saya ingin menyampaikan kenapa Mas Hersu tadi mengatakan saya ini peneliti murni. Nah, dan saya di bawah bimbingan Pak Habibie betul langsung. Jadi saya cerita sedikit. Pada saat saya selesai di IPB, saya datang ke BPP Teknologi, tertulis bahwa yang berdisiplin latar belakang pertanian tidak diterima. Agak marah saya. Kok begini Pak Habibie? Nah, jadi saya dari dulu kalau ada sesuatu yang tidak adil saya protes. Nah, umur saya saat itu 24 tahun. Saya kirim surat ke Pak Habibie. Pak Habibie yang terhormat, saya sangat tidak setuju kalau Bapak hanya mengembangkan pesawat terbang dan kapal, karena Indonesia negara pertanian, ini butuh bioteknologi. Dan saya minta bioteknologi termasuk dikembangkan. Nah, 2 minggu kemudian datang, saya dipanggil menghadap oleh beliau. Cepat di ruangan ya? Seorang mahasiswa sarjana unyu-unyu gitu mengirim surat ke Pak Habibie dan langsung ditanggapi gitu ya. Nah, nanti saya cerita bagaimana Pak Habibie menghargai anak muda, menghargai peneliti. Nah, saya menghadap, di dalam ruangan sudah ada Bu Pratiwi Sudarmono, ahli bioteknologi. Astronot, calon astronot ya waktu itu ya. Calon astronot. Ya. Dan saya ditanya Pak Habibie, kenapa kamu menyatakan tidak setuju mengembangkan pesawat? Saya bilang, Pak Habibie, saya menyatakan kalau hanya. Oh, oke, kalau hanya. Nah, kalau hanya akhirnya apa itu bioteknologi? Saya jelaskan dan oke, saya tugaskan mengembangkan bioteknologi. Nah, bioteknologi. Nah, bayangkan saya umur 24 tahun disuruh mengembangkan bioteknologi dan disuruh cari anggaran, saya dapat anggaran $30 juta. Jadi publik paham saya umur 30 tahun, 24 tahun sudah pimpro $30 juta oleh Pak Habibie langsung. Nah, saat itulah saya bersama tim dari Eijkman saya ditugaskan membangun pusat bioteknologi industri di Puspitek Serpong yang tugasnya adalah membuat kultur jaringan dan antibiotik dan rekayasa genetik. Itu tugasnya ke saya sebagai anak muda. Nah, dan Prof. Sangkot ditugaskan lembaga biologi molekuler Eijkman. Nah, itulah kenapa saya dekat semua dengan Pak Amin Subandrio. Pak Amin Subandrio, Herawati, itu asistennya Pak Sangkot dulu, Profesor Sangkot. Profesor Sangkot ini dipanggil Pak Habibie pulang karena dia ahli biologi molekuler dari Australia.
Sekarang dia balik lagi ke Australia karena mungkin ya udah kondusif. Nah, jadi saya kenal baik. Nah, jadi saya kenal baik Eijkman itu. Nah, ini yang perlu disampaikan ke publik bahwa Eijkman itu memang dirancang untuk milik nasional, bukan milik suatu kementerian atau lembaga, sehingga SDM-nya itu dari berbagai kementerian dan lembaga. Pak Amin Subandrio, Bu Herawati, Prof. Herawati, Prof. Aiman Sendri itu memang adalah PNS-nya dari UI. Nah, dari berbagai tempat. Nah, jadi tidak menarik karena memang yang di riset itu yang dikoordinasikan itu adalah programnya. Nah, saya sekarang masuk ke pernyataan bahwa tidak ada hasil dari ini. Jadi saya melihat Pak Trihandoko ini kan sering sekali memberikan pernyataan seakan-akan peneliti nggak ada gunanya, seakan-akan ini harus dikoordinasikan. Nah, harus diingat bahwa saya melihatnya ada pemikiran yang agak berbeda. Pemikiran semua orang peneliti dimanapun yang perlu dikoordinasikan itu adalah programnya, bukan organisasinya. Karena peneliti itu punya karakter sama dengan seniman, itu agak mandiri, tidak boleh diintervensi. Nah, sekarang ini mau dibirokrasikan, berbeda dengan penelitian di industri. Penelitian industri memang betul-betul diarahkan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, tapi tidak demikian juga. Saya sudah muter hampir seluruh lembaga penelitian di luar negeri, sampai saya pernah ke lembaga ke pabrik Samsung Korea Selatan. Pabrik Samsung Korea Selatan, saya ada gedung, saya tanya, itu apa gedung itu? Nah, itulah tempat peneliti-peneliti kita berpikir secara bebas, dan dia menyatakan begini. Dari di penelitian industri saja, itu kalau sudah berhasil 10% menjadi produk, itu sudah bagus. Dan menjadi produk prototipe. 10% dari prototipe itu menjadi produk, itu sudah sangat menguntungkan. Jadi, memang di penelitian industri saja, itu tidak semua bisa menjadi menjadi produk, tapi kan menjadi rangkaian ilmu dan pengetahuan untuk kemudian. Nah, di Samsung itu penelitinya itu bukan ahli teknologi semua, Pak Mas Hersу. Ada ahli psikologi, ada ahli sosiologi, ada ahli komunikasi, karena merancang sistem itu harus mengerti rakyat umur ini, manusia umur ini sukanya gimana sih untuk merancang semua. Nah, saya sangat kaget sekarang. Nah, saya coba masuk ke BRIN, Mas Hersу. BRIN ini sebenarnya memang ada di Undang-Undang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sipteknas. Nah, tujuan BRIN memang adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu sebenarnya adalah koordinasi program. Menristek tetap ada. Dulu waktu Pak Habibie ada namanya Dewan Riset Nasional. Dewan Riset Nasional yang isinya adalah ada politisi di dalam, ada industriawan, ada profesor, semua di Dewan Riset Nasional. Dewan Riset Nasional inilah yang menentukan arah dan program jangka panjang penelitian dan teknologi. Itu adalah Dewan Riset Nasional. Nah, di dalam Undang-Undang Sipteknas, BRIN juga diarahkan ke sana, badan riset itu. Nah, ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, ini diubah. Dan dinyatakanlah BRIN ini adalah satu-satunya lembaga yang mengelola kegiatan riset dan teknologi, anggaran, SDM, dan semuanya. Jadi ini adalah BRIN yang ada sekarang, itu lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang dibahas, nah ini juga ada kesalahan DPR, karena tidak jelas di situ. Akhirnya dibikinlah Perpres yang mengintegrasikan seluruh yang ada. Nah, sekarang yang diintegrasikan itu bukan programnya. Saya belum mendengar BRIN ini program riset dan teknologi mau dibawa kemana sih? Ya mudah-mudahan Profesor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah itu bisa menyampaikan mau diarah ke mana riset dan teknologi. Nah, karena dari arah itulah sebenarnya baru kita bisa bikin organisasi. Organisasinya seperti apa?
karena arahnya seperti ini. Nah, itulah dulu karena 8 wahana transportasi teknologi dibentuklah industri strategis, dibentuklah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk melakukan pengkajian dan penerapan teknologi untuk mengawal proses transformasi teknologi. Jadi dari program baru di organisasi ini kita tidak tahu programnya apa, tahu-tahu dibubarkanlah BPPT, dibubarkanlah Batan, dibubarkan LIPI, dibubarkan Ekman, dan nanti sekarang seluruh lembaga riset dan Badan Litbang, Kementerian Lembaga juga akan dimasukkan ke BRIN. Penelitian dan pengembangan yang ada di perguruan tinggi juga akan dimasukkan ke BRIN. Mas Heru bisa bayangkan, sekuat Habibie saja tidak kuat mengkoordinasikan itu. Sekuat Habibie saja saat itu. Nah, sehebat Habibie, nah mungkin orang ini lebih hebat dari Habibie gitu kan. Nah, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, saya tidak bisa membayangkan habis waktu untuk mengkoordinasikan ini semua, tapi programnya tidak ada. Yang menarik, Mas Hersu, dampak dari segala semua ini adalah terjadinya disorientasi para peneliti. Mas Hersu harus ingat bahwa peneliti itu adalah manusia mahal sekali menghasilkan manusia. Saya ingin sampaikan, Pak Habibie mengirim dulu ribuan orang ke luar negeri untuk sekolah. Dan sekarang orang-orang inilah yang menjadi motor penggerak industri-industri di berbagai negara karena tidak kembali. Tidak kembali karena tidak kondusif sama sekali di Indonesia. Saya orang yang ikut berdosa. Dan itu karena saya kalau ditanya pelarian otak-otak cerdas ini di luar negeri ya. Ya. Kayak ini gitu ya. Misalnya industri penerbangannya di Malaysia bahkan juga banyak sekali orang-orang dari PT Nurtanio dulu ya. Saya memutar hampir seluruh industri pertahanan ke Brazil, Korea Selatan, Rusia, Eropa, Amerika, Turki, ketemu semua teman-teman saya yang bekas di kiri. Mereka lah yang mengembangkan. Sampai Turki menyatakan, kami ketawa kalau orang Indonesia datang ke sini. Karena pada saat dulu kami yang belajar ke Indonesia. Malaysia apalagi. Begitu semua. Jadi terjadi brand drain. Ya. Brand drain. Nah, brain drain ini siapa tahu brain ini menjadi malah menambah brain drain. Nah, katanya brain no brain. Katanya yang buat brain no brain. Dan saya lihat langkah itu sedang terjadi. Kenapa? Dengan fokus kepada konsolidasi organisasi dan konsolidasi kekuasaan. Ya. Saya lihat menambah itu, konsolidasi kekuasaan. Karena begini Mas Heru. Karakter orang politik itu adalah kekuasaan. Dengan masuknya orang politik, dalam hal ini Ketua Umum PDIP menjadi Dewan Pengarah BRIN, pasti berpikir apa yang saya bisa kuasai. Pasti terpikir. Nah, karena memang genetik orang politik adalah kekuasaan. Nah, ini sangat bahaya kalau sudah seperti ini. Artinya bahwa riset diarahkan secara politik. Padahal riset itu nggak boleh diarahkan apapun. Nah, karena orang-orang merdeka lah. Nah, sekarang terjadi pemutusan hubungan kerja di berbagai tempat. Alasan Ketua Kepala BRIN menyatakan bahwa undang-undang melarang adanya tenaga kontrak, tenaga honorer. Ya. Tenaga honorer. Tapi tidak dilarang melakukan kontrak tahunan. Ya kan? Tidak pernah kontrak tahunan. Nah, sekarang dia menyatakan kami melaksanakan undang-undang. Itu alasannya. Padahal sebenarnya oke, dilaksanakan undang-undang bisa, tapi dengan cara mengontrak lagi teman-teman yang honorer ini, yang tidak terangkat ini untuk bekerja. Nah, saya perjelaskan, pasti publik menyatakan, kenapa honorer diangkat? Honorer ini puluhan tahun bekerja. Tapi karena zero growth dan lembaga ristek dilarang sama sekali menambah tenaga kerja, zero growth itu mulai tahun 98, jadi sudah 20 tahun lebih. Tidak ada penerimaan, sehingga ahli-ahli yang ada, pembantu ahli yang ada, itu diangkat jadi honorer. Malah ada S2, S3 honorer. Honorer ini, nah hanya dapat dari proyek-proyek yang diinikan. Nah, sekarang itu di PHK semua. Jadi adalah sangat tidak valid pernyataan Ketua BRIN bahwa kami hanya melaksanakan undang-undang. Kalau melaksanakan undang-undang, harusnya
dilihat bahwa masih ada tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan itu terhadap honorer. Terhadap tenaga-tenaga peneliti sekarang mereka bingung karena tidak tahu sak mingkalnya apa. Teman-teman saya bekas BPPT, ini teman-teman saya masih di dalam Mas Hersu. Karena sebenarnya saya tuh kan sudah Praekayasa Madya, tinggal sedikit lagi Praekayasa Utama, profesor bisa menjadi profesor peneliti. Tapi saya mengundurkan diri tahun 2019. 2019 harusnya saya masih punya ini sampai 2032. Karena saya bisa pensiun 70 tahun. Jadi 15 tahun sebelum saya pensiun, saya mengundurkan diri pensiun dini untuk sebagai peneliti. Nah, ini teman-teman saya masih ada di dalam semua, masih komunikasi sama saya semua. Mereka semua kehilangan arah. Jadi pesan saya, Mas Hersu, satu, hentikanlah politisasi riset dan teknologi. Hentikan politisasi riset dan teknologi. Ibu Profesor Megawati, Profesor Honoris Causa, karena profesor itu kan sebenarnya tidak harus dilengkap. Profesor Honoris Causa, duduklah menghayati apa diinginkan oleh bapaknya dulu. Janganlah mempolitisasi riset dan teknologi. Yang kedua, hargailah para peneliti bahwa mereka manusia-manusia yang sebenarnya sangat berkualitas. Saya ingin tambahkan dulu kalau kita mau masuk BPPT Mas Hersu, itu kebanggaan tersendiri karena biasanya yang diterima tuh IP-nya, prestasinya minimal 3,5 dari perguruan tinggi terbagus. Dan saya katakan tadi, saya janji bahwa Pak Habibie itu sangat menghargai anak muda, dan saya dulu memimpin anak-anak muda semua yang umur rata-rata 25 tahun, 26 tahun, dan kita langsung berhadapan dengan Pak Habibie. Nah, janganlah melecehkan SDM IPTEK. Tapi saya juga menitip kepada SDM IPTEK, jangan juga lah menjadi cendekiawan kanebo. Karena banyak sekali pada saat pemilu. Kerjaan kanebo itu adalah cendekiawan yang digunakan oleh penguasa untuk membersihkan kotoran yang ada. Artinya membenar-benarkan. Karena tidak sedikit juga yang cendekiawan menjadi cendekiawan kanebo. Nah, seperti halnya dari perguruan tinggi, diam melihat kebobrokan bangsa, diam semua. Pada saat sekarang mereka kena, baru dia tahu bahwa ternyata memang bahaya sekali mendukung politik yang tidak mementingkan kepentingan semua orang. Jadi saya juga, kalau ada teman yang ya, kalian kan juga pendukung rezim yang ini yang tanpa reserve. Saya juga pendukung rezim, tapi harus ada reserve-nya. Kalau dia reserve, kalau ada dia salah, kita boleh kritik. Tapi cendekiawan kita sekarang ketakutan semua, diam. Pada saat kena semua sekarang, baru merasa benar juga kamu. Ternyata kita menyampaikan apa yang kita alami. Tapi saya mengingatkan BRIN, janganlah kalian pimpinan BRIN, janganlah kalian menjadi malaikat maut, matinya riset dan teknologi, hilangnya ilmuwan-ilmuwan yang berkualitas, hancurnya kemandirian bangsa dalam penelitian dan teknologi. Ya. Bangsa ini butuh ahli-ahli yang dihargai. Itu Mas Heru. Baik, terima kasih. Pesannya clear ini, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.